yang lain nih boleh sharing. Oke, mungkin teman-teman yang lain sharing ya boleh di kolom komentar. Dan ini kita akan masuk sesi talk show-nya aja. Jadi teman-teman di sini udah ada Mas Rama. Halo, selamat malam Mas Rama. Ya, halo, selamat malam Nurul dan teman-teman semua. Oke, apa kabar nih Mas? Baik-baik, Baik ya. alhamdulillah baik. Oke. Gimana nih kesibukannya saat ini apa nih Mas? Mungkin seorang head of product nih punya kesibukan tersendiri kayak gitu. Boleh cerita dulu nih. Oke, kesibukan ya. Kalau sekarang sih mungkin karena masih awal tahun, baru quarter 1, jadi lebih banyak untuk nyusun roadmap produk, khususnya untuk produk di awan tunai sih, Nurul. Oh gitu. Jadi masih awal ya. Jadi masih menyusun buat mungkin apa ya? Mungkin tahun ini mau bangun produknya kayak gimana gitu ya Mas mungkin ya. Iya, kurang lebih ada beberapa target yang harus dicapai lah di quarter-quarter di tahun ini sih. Gitu. Oke. Mungkin itu bisa dibaca tuh Mas apa startup menurut teman-teman nih. Aduh udah benar belum nih? Nanti kita kulas lebih dalam ini teman-teman kayak gitu. Kita udah punya beberapa jawaban. Nah, ini apakah benar atau salah nih menurut Mas Rama kayak gitu. Oke. Oke, Oke. Mungkin sebenarnya kalau, ya, iya. mana? Boleh silakan Mas Oke, tentang siap. startup dulu. Mungkin Oke. kalau masalah definisi startup ya, kita belum punya bahasa atau punya satu arti yang baku sih untuk startup sendiri karena ada beberapa definisi. Jadi yang ditulis sama Najwa, terus sama Ari atau Antania juga bisa dibilang benar sih. Cuman kalau beberapa mungkin yang sering dijadikan referensi itu definisi startup menurut Eric Rice itu misalnya a human institution designed to deliver a new product or service under condition of extreme uncertainty lah gitu. Nah itu menurut Eric Rice. Jadi Eric Rice ini seorang penulis buku Lean Startup yang banyak digunain lah sama teman-teman kita di startup. Salah satu ya buku wajib lah yang harus dibaca. Uh, Terus juga ada dari definisi startup dari Steve Blank, itu penulis dari The Startup Owners Manual. Definisi startup sendiri adalah sebuah organisasi yang didesain untuk mencari sebuah bisnis model yang sifatnya itu repeatable dan scalable. Ya, jadi intinya sih benar perusahaan rintisan itu keyword yang tepat untuk startup, tapi bukan hanya rintisan, tapi kita mencari satu bisnis model yang repeatable itu yang bisa berulang sifatnya, dan juga emang untuk meneskalasi bisnis itu ke level yang lebih tinggi itu lebih gampang, itu istilahnya scalable gitu. Oke. Waduh, ini teman-teman udah bener nih, tapi mungkin ada definisi lain yang apa ya, yang lebih benar kayak gitu. Tentang tadi mungkin tentang apa ya, bisnis model yang bakal dilakukan berulang kayak gitu. Itu juga mungkin berkaitan dengan posisi sebagai product manager di suatu startup kayak gitu. Oke, mungkin nih Mas sebelum lebih dalam nih, mungkin teman-teman juga kepo nih sebenarnya Mas Rama ini background pendidikannya apa, terus profesi saat ini mungkin kan udah kayak gitu. Pengalaman mungkin latar belakang pendidikan baik formal maupun non formal gitu. Mungkin bisa sharing nih ke teman-teman kayak gitu. Oke, ya kalau profesi sekarang sih sesuai yang diceritain sama Nurul tadi, saat ini menjabat sebagai Head of Product di Awan Tunai. Kalau untuk pengalaman di product management sendiri, hampir 6 tahun lebih lah. Kalau historicalnya sih awalnya sempat bikin startup sendiri. Oh ya, background pendidikan saya kebetulan computer science dari Universitas Indonesia. Nah, kebetulan waktu lulus kuliah dulu sempat ada opportunity untuk create own startup. Nah, di situ banyaklah belajar hal. Kalau sekedar ngoding atau translate dari suatu requirement dokumen menjadi suatu produk utuh dengan codingan itu bisa tuh. Cuman selama bikin startup sendiri lebih dapat pelajaran yang disitulah alasan kenapa mulai tertarik di product manager sih. Jadi di situ punya pemikiran kalau sekedar merealisasikan ide jadi suatu produk digital itu bisa dengan ilmu coding, tapi kalau misalnya membuat produk yang bisa ngasih good impact ke user ataupun ke orang sekitar kita, itu yang masih belum bisa saat itu. Nah, terus mencoba cari jawaban lah waktu itu dengan tanya-tanya sama mentor, terus juga berbekal dengan tanya teman-teman, akhirnya dapat jawaban. Ternyata untuk mencari atau ngedefine satu produk yang benar-benar bisa market fit ataupun bisa membantu orang sekitar itu mungkin
terms yang lebih tepat adalah, atau ilmu saat itu yang lebih tepat adalah product management. Makanya habis itu decide untuk belajar product management di beberapa startup, ya salah satunya sebelum di Awan Tunai ini di Payfast. Gitu. Oke, jadi emang pengalamannya udah lama ya, tadi udah 6 tahun kayak gitu. Udah lama banget, sekarang udah jadi head of product, jadi apa ya, mungkin experience-nya udah, tadi juga udah banyak, dan sebelum menjadi PM ini, Mas Rama juga tadi juga tanya-tanya ke temen, terus ke mentor, kayak gitu, nggak langsung tiba-tiba lulus jadi PM, itu enggak kan ya Mas, jadi kayak emang Betul. harus selalu belajar kayak gitu, dan tadi juga di Mas Rama juga apa ya bilang kalau belajar tentang coding-coding juga, terus masih apa ya, ternyata dapat fokusnya gimana sih caranya bikin produk ke user kayak gitu. Itu ya Mas, mungkin tadi Ya. tentang pengalamannya dari jadi PM kayak gitu. Oke, untuk mungkin nih pertanyaan selanjutnya. Tadi kan udah sempet nih startup secara general kayak gitu. Nah, mungkin ini ada pertanyaan lanjutan. Sebenarnya apa itu tech startup, dan apakah ada perbedaan nih dengan startup biasa secara general, lalu apa perbedaan startup dengan UMKM kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini juga kepo kayak gitu. Oke, jadi apa tech startup itu ya? Sebenarnya kalau term startup itu biasanya melekat dengan keyword tech sih. Karena untuk mencapai, balik lagi definisi startup tadi adalah kita ngedesain satu bisnis model yang repeatable sama scalable. Nah, kunci di scalable ini sebenarnya ada di teknologi. Jadi hampir mirip kalau misalnya kita mengacu apa itu definisi tech startup. Cuman mungkin bisa ditambahin keyword ya sebuah perusahaan rintisan yang membawa produk teknologi ataupun service yang bersifat didukung dengan teknologi ke market sih gitu. Jadi penambahan tech-nya aja sih sebenarnya di definisi startup itu. Karena startup dan tech startup itu melekat sih. Cuman kalau misalnya dengan UMKM, bedanya apa ya antara startup dan UMKM? Bedanya itu ada beberapa definisi. Kalau misalnya kita mengacu ke Harvard Business Review antara startup dengan UMKM sih. Yang paling menonjol signifikan bedanya adalah di goals sih. Karena kalau misalnya startup itu goals-nya itu adalah dari awal dia emang pengen grow. Growth-nya itu juga dengan cara nge-disrupt market. Disrupt ini adalah maksud definisi disrupt di sini adalah kita membawa sesuatu yang berbeda dari current condition yang di market. Jadi changing the ways the things are traditional done sih. Itu approach yang perbedaan signifikan antara startup dengan UMKM. Terus juga balik lagi keywordnya adalah growth sih pembedanya. Kalau small business ataupun UMKM itu cenderung untuk entrepreneurship juga, tapi dia lebih nge-serving a local market, dan concern mereka bukan masalah growth atau large scale untuk bisnisnya dia. Jadi emang ya berbisnis sih gitu. Jadi bedanya di growth tadi sih sebenarnya keywordnya. Oke, jadi kalau emang tech startup itu sebenarnya penambahan kata aja ya Mas, dari tech startup kayak gitu. Teman-teman mungkin taunya startup doang, tapi ada penambahan kata tech startup kayak gitu. Jadi sebenarnya sama, tapi mungkin karena ada penambahan tech startup ini sama seperti yang dijelaskan tadi, mungkin perbedaannya apa ya, lebih ada kata penambahan tech aja teman-teman. Jadi fokusnya lebih ke tech startup-nya sendiri. Dan perbedaan kalau tentang UMKM itu mungkin tadi udah dijelasin mungkin tentang tujuan atau goals-nya kayak gitu. Kalau startup kan emang pengennya kayak berkembang terus kayak gitu, dan pasarnya nggak cuma itu-itu aja kayak gitu. Tapi kalau UMKM mungkin goals-nya itu tadi mungkin berbisnis kayak gitu, fokus dengan apa ya, market-market dia yang ya mungkin cuma itu-itu aja untuk fokusnya untuk berbisnis kayak gitu. Kalau startup kan mungkin ada bisnisnya juga, tapi lebih ke fokus dalam hal yang berkembang kayak gitu. Istilahnya kan merintis kan ya Mas dengan startup kayak gitu. Oke. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih, mengapa sebuah startup memerlukan product manager nih Mas? Lagi rame juga nih di mana-mana lowongan pekerjaan PM itu banyak banget ya sekarang kayak gitu. Boleh dijelaskan Mas? Oke, mungkin sebelum menjawab pertanyaan itu mau mastiin aja dari teman-teman semua udah familiar belum sih sama terms product management itu apa gitu. Jadi harapannya bisa menjawab dulu, atau perlu didefinisiin sebenarnya product manager itu apa sih gitu. Jadi biar bisa lebih dapat konteks dari jawabannya juga. Ya, oke nih. Yuk teman-teman bisa nih
Teman-teman dari mana sih? Oke, Oke, itu sudah. ada yang jawab udah. Oke, udah aman ya. Oke, mungkin sedikit brief dulu definisi product manager secara singkat aja. Jadi intinya PM itu adalah intersection antara bisnis, teknologi dengan desain ataupun user experience. Nah, posisi product manager itu adalah menaungi tiga stakeholder ini yang harapannya bisa menjadi bridging ataupun komunikator antara tiga divisi tadi, yaitu bisnis, teknologi, sama desain ataupun user experience. Nah, pertanyaannya kenapa sih startup itu butuh seorang product management tadi atau product manager? Uh, Balik lagi startup itu sifatnya kita adalah uh, iterasi ya. Di dalam startup itu adalah kita melakukan sebuah eksperimen untuk mendapatkan sebuah bisnis model yang balik ke definisi startup tadi yaitu scalable dan juga repeatable. Nah, untuk menemukan satu bisnis model yang scalable dan repeatable itu nggak bisa dengan sekali uh, dapat ide terus kita eksekusi itu bakal repeatable sama atau scalable langsung. Itu tidak sangat-sangat tidak mungkin sih. Jadi kita emang harus melakukan sebuah proses iterasi. Iterasinya apa aja sih? Bisa kita dalam perubahan bisnis modelnya ataupun kita bisa perubahan target marketnya. Nah, hal itu sebenarnya di caters ataupun di cover oleh bisa sih di cover dengan role-role masing-masing teknologi dari tim teknologi ataupun dari tim bisnisnya atau dari tim desainnya sendiri. Tapi balik lagi kita tadi ada keyword growth yang kita pengen cepat sebenarnya untuk mencapai istilahnya sih product market fit ya supaya kita menemukan satu bisnis model yang emang cocok dengan market kita. Nah, oleh sebab itu ada peran PM di sini yang harapannya kita bisa nge-bridging, nge-utilize semua tim teknologi, tim bisnis, tim engineer dan tim desain tadi harapannya untuk mendapatkan sebuah bisnis model yang reliable, repeatable dan scalable tadi gitu. Dan juga karena startup itu kita aware bahwa timnya sedikit kecil, otomatis secara resource juga kita nggak punya resource yang banyak lah, cukup banyak. Jadi kita benar-benar harus bisa nge-prioritize hal apa sih yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk mencapai objektif kita tadi ini. Nah, otomatis itu dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan peran PM untuk men-set priority key opportunities apa aja yang kita miliki untuk mencapai objektif yang tadi sih, untuk ngasih impact yang lebih baik ke user kita gitu. Oke, mungkin itu tadi ya. Sebenarnya kenapa sih tech startup memerlukan PM? Jadi PM itu sebenarnya penghubung ya Mas dari tiga tadi bisnis, ada teknologi dan user experience kayak gitu. Jadi seorang PM ini dibutuhkan buat apa ya? Biar istilahnya mengorganisasi ketiganya ini. Tadi kuncinya adalah grow kayak gitu. Jadi PM ini akan dapat apa ya? Memberikan bisnis model yang tepat nih buat tech startup-nya itu sendiri kayak gitu. Biar startup-nya tetap ada di apa ya? Tetap dengan tadi yang scalable dan repeatable kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Tadi untuk peran PM kayak gitu. Kenapa sih penting kayak gitu? Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Mas, apakah jika product manager yang bekerja di tech startup ini Mas harus menguasai skill teknis atau basic engineer kayak gitu? Mungkin teman-teman juga kepo nih. Oke, ini pertanyaan yang sering muncul sih sebenarnya. Tapi jawabannya enggak harus dari teknologi. Karena ya balik ke definisi product manager tadi, sebenarnya ini interaksi antara tiga tim tadi, ada tim teknologi ataupun engineer yang biasa, mungkin mindset orang kebanyakannya kita mikir PM itu harus dari teknologi ataupun dari engineer, tapi enggak kok. Karena banyak teman-teman saya juga, kolega PM, yang datang dari background bisnis ataupun dari background desain gitu. Jadi sebenarnya tidak, is a must-nya sih enggak, cuman nice to have iya. Karena nantinya PM itu akan berkomunikasi nih sebenarnya dengan tim bisnis, tim engineer ataupun tim teknologi dengan tim desain. Nah, ketika kita akan berkomunikasi dengan stakeholder engineer, harapannya dengan memiliki sedikit pengetahuan, kita nggak perlu detail karena eksekusi akan dilakukan tim engineer. Tapi yang kita butuhkan adalah knowledge untuk bisa berkomunikasi baik dengan tim engineer aja sih sebenarnya. Oke, jadi buat teman-teman nih udah tahu ya kalau misalnya akan bekerja di tech startup, mungkin persiapan juga nih buat teman-teman. Jadi sebenarnya tidak perlu nih menguasai skill teknis atau basic engineer tadi, tapi
karena emang di apa ya, seorang PM itu emang mengorganisasi ketiga tadi kayak bisnis, teknologi dan user experience-nya, jadi mungkin akan terbantu juga sama divisi di tech startup itu gitu. Jadi yang penting seorang PM ini bisa mengkomunikasikannya kepada apa ya, kepada tadi tiga tadi, yaitu yang bisnis, yang teknologi, juga yang user experience-nya kayak gitu. Jadi pasti akan terbantu lah kayak gitu kalau misalnya background-nya misalnya bisnis mau ke PM atau desain mau ke PM, itu masih bisa banget ya Mas Rama kayak gitu. Bisa, bisa. Oke. Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih buat Mas Rama, sekarang ini kan banyak ya perusahaan-perusahaan besar yang mempekerjakan product manager, dan apakah perusahaan besar ini butuh PM di mana produk mungkin sudah mapan dibanding startup kayak gitu. Mungkin perusahaannya udah mapan dibanding startup, dan apa ada perbedaan role nih Mas, PM di perusahaan besar dan startup kayak gitu, mungkin bisa dijelaskan. Boleh dikasih elaborate lagi nggak? Perusahaan besar ini ekspektasinya apa ya? Apakah multinational company atau BUMN atau apa nih menurut? Oke, mungkin bisa multinasional, mungkin bisa BUMN, mungkin karena kayak gitu. Mungkin perbedaan dengan awan tunai dengan perusahaan besar nih, Mas, kayak gitu. Jadi kan kita apa ya? Kita tahu nih sebenarnya perbedaan role PM di perusahaan-perusahaan besar dan startup itu kayak gimana sih? Apalagi emang startup ini kan yang baru muncul, dan perusahaan besar ini kan yang udah lama kayak gitu. Mungkin ada perbedaan kayak gitu untuk role-nya. Oke, ini pertanyaannya jadi tadi kenapa perusahaan-perusahaan besar mulai mencari role product management lah ya? Iya, betul. Oke, jadi yang terjadi sekarang adalah market udah berubah, behavior dari user juga udah mulai berubah nih. Jadi otomatis secara nggak langsung perusahaan-perusahaan yang emang udah cukup stable sebelumnya itu mau nggak mau harus ngikutin perubahan dengan condition marketnya sekarang gitu. Banyak sih beberapa perusahaan besar yang mungkin kita lihat saya Nokia ataupun beberapa lainnya yang tidak cukup gesit untuk mengikuti perubahan zaman, jadinya ikut ketinggalan. Nah, mungkin itu kenapa sekarang big company yang sebelumnya tidak pernah melirik ke digital mulai masuk ke ranah digital dan mulai hiring PM karena mereka mencoba mencari inilah ya strong position dengan market condition yang sekarang lah gitu. Jadi peran PM di perusahaan besar apa? Mungkin agak sedikit berbeda dengan peran PM yang di startup yang benar-benar baru rintisan. Jadi startup sendiri ada terbagi dari 3 stage sih. Jadi kalau misalnya stage-nya itu misalnya bisa kita sebut early stage, terus juga startup yang udah product market fit tapi masih belum growth. Terus juga ada fase startup yang emang udah growth phase, yang misalnya kita mengacu ke unicorn company ataupun decacorn startup lah untuk yang udah growth startup lah gitu. Nah, kalau product manager di perusahaan besar tadi mungkin role-nya hampir mirip dengan role product manager yang ada di stage growth tadi, yang emang dia udah bisnisnya udah market fit dan market size dari bisnisnya udah hampir udah gede, hampir 1 juta user. Nah, jadi fungsinya dia adalah mencari efisiensi dari current business operation-nya ataupun mendigitizkan satu flow yang mungkin sebelumnya belum terlalu efisien, dibantu dengan peran product manager jadi lebih efektif, jadi bisa efisiensi secara cost ataupun secara waktunya. Nah, jadi peran product manager di big company lebih efisiensi sih kalau keywordnya. Sedangkan kalau untuk di early stage itu kita lebih mencari ya bisnis model yang reliable, scalable, dan repeatable tadi sih gitu. Oke, jadi emang sekarang banyak perusahaan nih yang mulai cari-cari PM juga, karena mungkin tadi emang adaptasi juga di era sekarang ini ya. Apalagi kalau misalnya ngomongin Nokia nih, Nokia udah kayak orang tuh lupa gitu, kayak nggak bisa ngikutin perkembangan ya gitu. Orang-orang nyari PM tapi misalnya dia diem aja nih nggak nyari PM gitu. Jadi kayak nggak bisa ngikutin perkembangan, jadi ya udah apa ya, nggak bisa menyesuaikan dengan adanya role-role PM ini, jadi kayak gitu. Dan mungkin tadi apa ya, yang big company mungkin perannya sedikit berbeda, karena tadi emang kalau startup kan ada 3 stake kayak gitu, dan di big company yang perusahaan udah besar mungkin karena emang
marketnya juga udah besar, pasarnya juga udah besar, jadi mereka mungkin role PM-nya hanya untuk efisiensi buat cost atau efisiensi waktu juga kayak gitu. Jadi karena emang udah punya market tersendiri kayak gitu. Kalau startup kan masih merintis ya, jadi kayak emang lebih fokus ke 3 stake tadi, ada yang early juga kayak gitu. Jadi ada perbedaan nih role PM yang di startup sama role PM yang udah di perusahaan-perusahaan besar kayak gitu. Oke, untuk yang pertanyaan selanjutnya nih Mas, kebanyakan startup nih, terutama perusahaan-perusahaan ini berlomba-lomba nih untuk adaptasi ya. Tadi mungkin udah disebutkan juga di era digitalisasi saat ini. Nah, di mana salah satu langkah yang dilakukan itu adalah membuat aplikasi kayak gitu. Nah, dalam pengembangan produknya dan hiring seorang PM. Nah, untuk pertanyaannya, apakah PM ini selalu identik dan memang mengembangkan sebuah aplikasi kayak gitu? Adakah PM yang dalam pekerjaan tidak mengembangkan sebuah aplikasi kayak gitu? Mungkin bisa dijelaskan Mas Tama tentang aplikasi ini. Oke. Oke, apakah PM itu selalu mengembangkan aplikasi ya? Oke, balik lagi sih, mungkin kenapa kebanyakan ya terlihatnya itu PM itu mengembangkan aplikasi karena keyword yang pengen kita capai tadi adalah scalable. Karena aplikasi itu sangat-sangat mudah diadopt sama user-user kita. Maksudnya hampir semua user ataupun warga Indonesia itu udah at least pasti punya smartphone, walaupun speknya nggak bisa dijamin apakah tinggi atau enggak, tapi at least mereka punya smartphone, jadi bisa kita penetrate dengan aplikasi di sana. Jadi makanya kenapa banyak PM itu ataupun beberapa produk itu decide untuk gunain aplikasi. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa PM itu hanya sekedar digital produk ataupun aplikasi, karena kalau misalnya kita ambil definisi dari product school pun ada 7 jenis PM lah berdasarkan area-areanya. Dan salah satunya adalah PM yang berkutat di IoT sih. IoT itu sekitar Internet of Things. Jadi itu semacam membuat hardware menjadi lebih cerdas lah. Let's say misalnya kita kayak ada satu kulkas nih. Nah, kulkasnya itu diselipin dengan sebuah AI ataupun sistem cerdas di dalamnya yang nanti ketika ada barang yang kosong, otomatis kulkasnya akan nge-ordering langsung ke commerce, sehingga nantinya user ataupun pengguna kulkasnya tidak perlu berbelanja barang lagi di pasar ataupun ke toko terdekat dari rumahnya, karena si kulkasnya tadi udah langsung memesanin barang-barangnya tadi. Nah, itu salah satu bentuk IoT yang dikembangkan oleh beberapa PM di luar sana sih gitu. Jadi maksudnya IoT ini tidak hanya terikat di sistem cerdas di kulkasnya, tapi termasuk device-nya juga itu scope yang akan dikerjakan oleh product manager di IoT itu sih gitu. Oke, jadi emang sebenarnya PM ini nggak selalu tentang aplikasi ya Mas Rama? Iya, mungkin karena emang sekarang ini banyak startup yang emang mengembangkan aplikasi, apalagi kan sekarang siapa sih yang nggak megang HP tiap hari kayak gitu, apa-apa lewat HP kayak itu, order apa-apa lewat HP kayak gitu. Jadi menyesuaikan juga dengan era saat ini kayak gitu. Jadi ketika kita pengen mengembangkan market, ya udah mungkin kita bakal bikin aplikasi kayak gitu. Jadi kita bisa dekat dengan usernya kayak gitu. Dan ternyata PM ini ternyata nggak selalu ada buat mengembangkan aplikasi, tapi tadi juga sempat dijelaskan tadi ada 7 jenis PM, salah satunya yang fokus ke IoT kayak gitu, Internet of Things. Jadi teman-teman di sini mungkin kalau pengen kerja di PM tapi nggak berdekatan dengan aplikasi, mungkin bisa fokus ke salah satunya tadi yang IoT kayak gitu. Oke. Ya, mungkin ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena udah jam segini juga, nanti kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ini juga udah ada pertanyaan juga nih kolom komentar, jadi kita langsung lanjut ke pertanyaan terakhir. Mungkin apa nih Mas tips dan trik bagi teman-teman fresh graduate atau job seeker yang ingin bekerja sebagai PM di sebuah tech startup atau profesional yang saat ini siapa tahu pengen switch karir nih sebagai PM kayak gitu. Oke, tips dan trik ya. Ini maksudnya buat terjun ke dunia startup atau spesifik ke product manajernya ya, Nurul? Oke, mungkin dua-duanya nih Mas. Kalau misalnya mau jadi PM nih gimana kayak gitu. Kalau mungkin kerja di startup nih kayak gini gitu bisa.
Oke, Siapa tahu mungkin ada yang udah jadi PM tapi pengen ganti company kayak gitu kan, mungkin bisa juga nih Mas kayak gitu. oke, Oke. siap. Mungkin jawab pertanyaan yang startup dulu lah, karena itu generalnya gimana sih teman-teman untuk tips dan trik untuk masuk startup gitu. Mungkin sebelum ke sana kita harus paham dulu nih personality kita itu cocok nggak sih sebenarnya dengan culture startup. Jadi kalau berdasarkan artikel dari Harvard Business Review ada 3 kriteria sebenarnya untuk ngecek apakah personality kita itu cocok dengan culture yang ada di startup. Karena pertama apakah kita bisa nge-manage ketidakpastian, karena di startup itu sebenarnya represent a giant experiment kita di dalamnya. Karena kita emang benar-benar mencari satu bisnis model yang tepat sesuai keyword yang tadi ya. Diulang lagi nih biar biar melekat, yaitu scalable, repeatable, sama reliable lah gitu. Nah, jadi kita emang ngelakuin eksperimen sampai nemuin satu bisnis model yang tepat di situ. Jadi kita emang dibutuhin mentality di sini yang ya kita semuanya nggak ada pasti. Jadi kita berangkat dari sebuah hipotesa, apakah ini worse atau enggak, nanti hipotesa itu yang akan kita validasi, dan itu kita iterasi terus. Jadi itulah dimaksud kenapa kita harus bisa memanage ketidakpastian. Terus personality yang kedua adalah kita diminta untuk push the limit sih. Push the limit ini ya kita emang diminta nggak pernah, jangan pernah cepat puas sih di sini. Jadi maksudnya mungkin kita udah achieve nih numbersnya 10 lah, let's say kita mau dapat early adopter 10, tapi di sini ya karena kita emang objektif kita bukan nge-create bisnis aja tapi nge-grow bisnis, jadi 10 itu nggak cukup. Jadi kita emang harus punya mentality untuk push the limit. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah think like an owner sih. Jadi kita diharapin walaupun kita mungkin as a karyawan di sana, tapi yang di-expect adalah kita punya sense of ownership yang sangat-sangat kuat dengan produk kita gitu. Karena ya apa yang terjadi dengan produk itu depends dari effort yang kita lakuin tadi sih gitu. Makanya kita diminta untuk sense of ownership yang cukup tinggi di produk kita gitu. Nah, kalau dari teman-teman ngerasa kayaknya ada deh 3 personality itu di saya, nah mungkin teman-teman bisa nih lanjut gimana sih caranya untuk milih startup yang baik nih. Ataupun baik ini bukan berarti baik secara general ya, karena baik tiap orang itu beda-beda. Tergantung objektif dari teman-teman, apa yang pengen teman-teman cari. Yang pertama adalah pick domainnya nih, domain dari startupnya. Domain ini mengacu ke industrinya. Let's say teman-teman itu lebih suka bisnis itu apakah yang targetnya itu consumers ataupun bisnis, yang artinya ini mau B2B atau B2C. Nah, terus mungkin ada pertanyaan lain yang mungkin teman-teman itu suka nge-serve customer yang kayak gimana? Apakah customer yang suka traveling, atau customer yang suka belanja, atau customer yang suka kesehatan, ataupun tipe customer yang dari teman-teman ingin bantu ataupun punya passion untuk membantunya gitu. Sama juga ya mungkin teman-teman bisa cari nih brand apa sih favorit teman-teman, misalnya suka Gojek, Tokped, ataupun top of mind dari sebuah aplikasi yang teman-teman sering pakai lah gitu. Jadi bisa berangkat dari situ, pilih domainnya. Nah, yang kedua itu adalah pilih stage-nya. Stage dari startup yang teman-teman pengen targetin untuk tempat kerja nih. Jadi kalau misalnya dianalogiin ada 3 stage lah ya. Mungkin early stage tadi bisa kita analogiin sebagai jungle atau hutan lah. Karena di hutan itu kita belum tahu nih apa-apa. Jadi kita benar-benar modal parang untuk ngebuka jalan di hutan. Terus juga ya di situ kita emang benar-benar masih mencari product market fit ataupun satu bisnis model yang tepat untuk target market kita gitu. Nah, mungkin ada analogi kedua dari stage startup itu jalan yang masih setapak lah atau jalan tanah. Di sini sebenarnya jalannya udah mulai kelihatan nih, cuman mungkin emang belum mulus, masih ada banyak batu, terus mungkin masih bolong-bolong. Di sini itu definisinya adalah kita udah mulai ketemu nih define market product market-nya, tapi fase kita adalah kita mau grow. Dimana misalnya kita baru buka di Jakarta, tapi gimana cara kita bisa ngembangin ini ke Jawa atau Jawa dan Sumatera gitu. Nah, fase analogi ketiga dari stage startup itu adalah mungkin yang jalan tolnya nih. Ini company yang emang udah stable lah, marketnya udah gede, udah product market fit. Jadi emang di sini lebih ke bagian tadi, kita lebih efisiensi nih. Nah, untuk teman-teman yang tipe risk taker ataupun yang pengen punya curiosity dan problem solving person lah gitu, itu mungkin fase yang hutan itu cocok buat teman-teman semua di sini, karena emang di situ sangat-sangat banyak opportunity untuk belajar,
risk-nya sangat-sangat tinggi. Nah, tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang menikmati enjoy building the system ataupun pengen lebih ya building the system ataupun nggak terlalu risk taker, ada di middle, itu mungkin cocok yang di stage yang kedua tadi, udah market fit tapi lagi fase growth. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang benar-benar mencari stability ataupun higher salary atau benefit, mungkin stage startup yang jalan tol tadi cocok untuk teman-teman tadi gitu. Nah, sekarang variabel ketiga sih pick a winner ya. Jadi misalnya tadi kita udah decide domain, terus kita udah decide kita mau stage startup yang gimana. Nah, kita cari nih kira-kira di Indonesia siap, ataupun kalau misalkan teman-teman punya target untuk menjadi PM ataupun join startup di luar negeri bisa gitu. Tapi jadi teman-teman harus pick a winner nih. Kira-kira di domain yang tadi dan stage tadi siapa nih yang akan menang? Brand mana yang akan menang? Nah, mungkin tips buat teman-teman buat ngecek brand mana yang akan menang ini akan sulit sih. Pertanyaan yang sulit dijawab sebenarnya. Bahkan ya venture capital pun nggak semua yang dia invest itu akan 100% akurat akan naik. Tapi at least di sini tips dari saya dalam memilih startup adalah untuk pick a winner-nya ini coba teman-teman cari startup mana yang difunding sama top VC. VC ini merefer ke venture capital ataupun investor yang nge-invest produk itu gitu. Jadi di situ bisa kelihatan karena investor itu punya akurasi seberapa tepatnya dia untuk memilih startup yang akan berpotensi untuk growth gitu. Jadi teman-teman bisa pakai itu sebagai reference dalam pemilihan startup ataupun ya startup tempat teman-teman nanti akan belajar nantinya gitu. Itu menjawab cara gimana startup lah ya, cara masuk startupnya. Kemudian spesifik ke PM-nya nih. Tadi udah startup, sekarang gimana sih caranya biar bisa nih, ataupun chance untuk menjadi seorang PM itu lebih besar? Mungkin yang disuggest, pertama, perbanyak pengalaman sih untuk terjun ke project ataupun involvement dalam satu project development yang ya kalau bisa ngambil role product management, ya side project sih. Mungkin ada satu NGO yang ngadain project, kita join di sana untuk cari pengalaman, ataupun bisa ngikutin course, atau teman-teman juga kalau cukup kompetitif jiwanya bisa ikut kompetisi. Jadi kompetisi yang di sana bisa mencari experience sebagai PM. Terus juga mungkin biasain dari sekarang kalau teman-teman yang emang pengen jadi PM, dalam gunain satu digital produk itu, kita punya satu product thinking lah. Jadi setiap pakai produk, nggak hanya pakai produknya aja, tapi kita mencari room for improvement dari produk yang sering kita pakai. Jadi itu ngelatih product thinking untuk teman-teman juga sih gitu. Gitu sih paling Nurul. Oke, terima kasih Mas. Mungkin itu ya tadi tips dan trik buat teman-teman nih yang mungkin fresh graduate lagi bingung nih mau jadi PM atau jadi apa gitu. Jadi mau ke startup atau mau ke big company kayak gitu. Mungkin teman-teman tadi juga udah dikasih tips kalau di startup itu seperti apa kayak gitu. Oke, mungkin itu tadi mungkin sedikit kita berbincang-bincang tentang tech startup kayak gitu. Tadi emang diulang-ulang tadi keywords-nya tentang scalable, repeatable, reliable kayak gitu. Jadi kayak startup mungkin emang berhubungan dengan ketiga kata kunci kayak ini kayak gitu. Dan tadi juga perusahaan rintisan itu lebih fokus kepada grow-nya kayak gitu. Namanya juga mungkin rintisan gitu. Jadi mungkin akan selalu berkembang kayak gitu, akan selalu mengembangkan sesuatu kayak gitu. Dan berbedanya dengan UMKM, mungkin kalau UMKM itu udah punya market tersendiri, jadi berbeda mungkin sama yang tech startup. Kalau UMKM mungkin fokusnya ke bisnis kayak gitu, kalau startup mungkin lebih ke grow-nya sendiri. Dan untuk PM sendiri juga nanti ketika udah masuk ke role PM-nya akan selalu berkomunikasi dengan tiga tadi yang ada bisnis, ada teknologi, dan ada user experience-nya juga kayak gitu. Dan kemudian tadi juga sempat dibahas untuk jadi PM itu nggak harus punya skill di teknis atau basic engineer, yang penting kita bisa mengkomunikasikan itu kepada engineer-engineernya nanti yang akan berkomunikasi dengan kita kayak gitu. Dan kemudian pentingnya PM tadi mungkin mungkin sekarang udah pada nge-hire PM kayak gitu. Jadi karena emang menyesuaikan perkembangan zaman juga modern gitu, jadi emang meningkatkan market juga
digital kayak gitu. Jadi sekarang banyak banget orang-orang yang company-company yang lagi cari-cari PM kayak gitu. Dan tadi mungkin buat teman-teman yang pengen terjun ke startup, mungkin bisa tadi menyesuaikan culture startup kayak gitu, seperti ketidakpastian kayak gitu, karena emang di startup mungkin muncul ketidakpastian kayak gitu. Kemudian ada push the limit, jadi jangan pernah puas nih kalau misalnya di startup kayak kita harus push the limit kayak gitu. Kemudian mungkin tadi juga sense of ownership dengan produk kita kayak gitu. Dan buat teman-teman nih yang pengen jadi PM, perbanyak pengalaman, terus ikut course kayak gitu. Boleh banget ikut course hari ini. Oke. Kayak gitu. Jadi kayak walaupun udah jadi PM nih, tapi kita juga tetap selalu cari pengalaman, apalagi startup kan selalu pengen grow gitu. Jadi kita bisa cari-cari terus pengalaman buat ngebangun produk yang sesuai dengan tujuan startupnya tersebut. Gitu. Oke, mungkin itu tadi ya Mas sedikit perbincangan kita. Setelah ini